Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Surani Ratnasari. NIM saya 18721501052. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam semester 5 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia MPD. Lanjut ke materi, kali ini saya akan menjelaskan fungsi uang. Fungsi utama uang yaitu adalah sebagai alat tukar atau medium of change dalam kehidupan bermasyarakat. Uang menjadi alat tukar dalam transaksi pembayaran barang dan jasa tanpa melibatkan kegiatan tukar menukar barang. Jadi fungsi uang itu untuk menggantikan yang namanya barter. Kalau untuk tukar menukar barang itu yang biasa disebut dengan barter. Jadi sekarang ini kalau kita butuh sesuatu, kita membayarnya dengan uang, bukan dengan barang lagi secara barter seperti zaman dulu. Lalu apa sih fungsi asli uang? Fungsi asli uang yaitu ada 3. Ada sebagai alat tukar, lalu yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang terakhir sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Sebagai alat tukar seperti kita akan membeli sesuatu, kita tukar dengan uang. Lalu sebagai satuan hitung itu untuk menghitung kekayaan seseorang, misalkan dari uang dia itu punya kekayaan berapa, itu pasti akan dihitung dengan jumlah uang begitu, atau yang dinamakan satuan hitung. Dan sebagai penyimpan nilai, lalu kita misalkan akan menabung, itu pasti akan kita menyimpan sesuatu barang misalkan seperti emas atau logam mulia, itu pasti akan dihitung dengan nilai jual barang tersebut itu berapa, itu pasti dengan uang. Lalu di sini ada fungsi asli uang sebagai primer. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar yang sah. Uang digunakan sebagai alat tukar yang sah untuk mendapatkan barang atau jasa yang digunakan sebagai alat tukar yang memiliki nilai setara dengan barang atau jasa yang ditukar. Nah, semakin besar nilai uang, maka barang atau jasa yang didapatkan akan semakin besar nilainya pula. Dengan adanya uang, kegiatan transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Lalu yang kedua, uang sebagai alat satuan hitung. Uang sebagai satuan hitung berfungsi untuk menentukan besarnya nilai suatu barang atau jasa yang dijual atau dibeli. Nah, di sini ada fungsi turunan uang atau sekunder. Yang pertama, alat sebagai pembayaran yang sah. Uang itu sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk membayar barang atau jasa yang diperlukan. Lalu yang kedua, alat menyimpan kekayaan. Uang itu bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan. Misalnya itu orang berkeinginan untuk menyisakan sebagian hasil penghasilannya untuk ditabung, seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu menyimpan kekayaan dalam bentuk uang dinilai lebih fleksibel daripada menyimpan dalam wujud barang. Sebenarnya kalau wujud barang juga sebenarnya bisa ya, karena nanti kan pastinya barang itu akan dijual untuk investasi, kan biasanya terlihat nilai uangnya berapa. Lalu yang ketiga, alat pemindah kekayaan. Uang itu bisa berfungsi untuk memindah kekayaan dari satu tempat ke tempat lain. Uang juga bisa digunakan untuk memindahkannya kepada orang lain. Pada saat memberikan uang kepada pihak lain, maka kita telah memindahkan bagian dari kekayaan atau sejumlah uang kita kepada orang lain. Contohnya pemberian warisan dari orang tua kepada anaknya, itu kan termasuk pemindahan harta atau pemindahan kekayaan orang tua kepada anak. Atau misalkan ada hadiah, itu kan hibah, itu kan pastikan dari orang ke orang lain gitu. Lalu yang keempat, alat pembentuk modal atau pendorong kegiatan ekonomi aliran uang dalam kegiatan perekonomian menjadi acuan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perusahaan. Uang juga bisa diinvestasikan dengan cara mendirikan pabrik atau badan usaha lainnya agar memperoleh penghasilan.
Lalu peredaran uang dan peningkatan aktivitas manufaktur yang terkait membawa kemajuan bagian perekonomian negara. Modal usaha dalam bentuk uang dapat ditanamkan pada pendirian suatu perusahaan atau badan ekonomi. Misalnya dana untuk menjadi anggota penuh koperasi atau kredit union, atau untuk investasi pada usaha kecil dan menengah atau UMKM di bidang kerajinan dan daur ulang sampah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.